Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen tim penilai uji kinerja PPG Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dengan NIM 250303010 039. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Pondok Pesantren Madrasah Sanawiyah DDI As-Salman Al-Quang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 pada Institut Agama Islam Negeri Ambon tahun 2025. Insyaallah pada video kali ini saya akan membawakan materi terkait pelajaran pada hukum mat, yaitu mat wajib, mat tabi'i, mat wajib muttasil, dan mat jaid munfasil. Kita akan simak bersama-sama seperti apa videonya. Olehnya itu, mari kita perhatikan dan simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan ketua kelas disiapkan dulu. Seluruhnya disiap gerak. Baca sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, silakan dengarkan namanya. Ahmad Aswar, Abdullah Ibrahim, Adrian Rama Putra, Ahmad Jayadi, Ahmad Mubarak, Fadil Al-Mutazim, Faiz Al-Farisi, Hamzah, Ibnu Mudaffar, Muhammad Aidil, Muhammad Ibrahim, Muhammad Akmal Fikri, Muhammad Diang Al-Mahri, Faril Fahrisi, Imad Khair. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita Al-Quran Hadis, yaitu materinya tentang hukum mat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai pembawa obor keselamatan di dunia wal akhirah. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, apa kabar semuanya? Ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai hukum mat, jadi kita dulu mengaitkan materi yang kita pelajari pada minggu lalu itu mengenai mat tabi'i. Jadi di dalam hukum mat ini ada 3 materi yang diangkat, yaitu yang pertama adalah mat tabi'i,
kemudian ada mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil. Ya. Ya, jadi seperti kemarin yang saya jelaskan, coba bisa kembali kita melihat di layar di atas bahwa mad tabi'i ini adalah salah satu mad secara umum yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Karena ini adalah mad asli atau dikatakan mad yang ada dimasuki beberapa 3 hukum mad yang ada di dalamnya, yaitu huruf alif dan huruf waw dan huruf ya. Ya. Kita dulu melihat, masih ingat apa itu sebenarnya mad? Apa tujuannya mad? Untuk apa? Untuk memanjangkan bacaan. Ya. Jadi ada 3 huruf yang menyebabkan mad itu adalah huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Oke. Jadi kalau ini mad tabi'i adalah mad menurut ulama ahli tajwid, ya, memanjangkan suara. Coba kita lihat, memanjangkan suara. Kemudian huruf mad itu ada 3, yaitu huruf waw, huruf ya dan huruf alif. Ya. Adapun secara huruf mad itu apabila ada waw jatuh setelah dhamma, ada ya jatuh setelah kasrah, dan ada alif jatuh setelah fathah, maka disingkat dalam satu lafaz yaitu nuhiha. Oke. Berbaris atau mati. Jadi ketika terjadi huruf waw, ada huruf waw kemudian di berbaris sukun, maka itu dikatakan huruf mad dan itu dibaca panjang. Kemudian ini hi, dianya berbaris apa? Dianya berbaris sukun. Jadi kalau ada ya sukun maka terjadilah huruf mad. Kemudian ada alif. Jadi ingat, ketika kita temukan ketiga huruf ini, wawnya berbaris sukun, ianya berbaris sukun, kemudian alifnya dimasukin, maka itu dikatakan mad tabi'i. Ya, jadi kemarin saya jelaskan bahwa kalau ada waw sukun, berarti namanya itu adalah berbaris dhamma. Kalau ada ya sukun, berarti kesalahannya adalah berbaris kasrah. Ya, jadi tidak bisa itu kalau misalnya kan ada juga mad itu ada waw sukunnya, ada ya sukunnya, tapi bukan pasangannya. Misalnya waw sukun itu dimasuki huruf fathah, di depannya ada huruf fathah, bacanya adalah apakah termasuk mad tabi'i? Tidak. Oke. Jadi madnya tidak termasuk mad tabi'i. Karena tidak termasuk mad tabi'i karena bukan huruf dhamma setelah huruf waw. Jadi nanti dikatakan mad tabi'i kalau ada huruf waw sukun, kemudian sebelumnya ada huruf dhamma, kemudian ada ya sukun sebelumnya huruf berbaris kasrah. Misalnya di sini ada ya sukun, nah itu sudah dikatakan mad. Tapi kalau misalnya sebelumnya hurufnya berbaris fathah, misalnya nuhai, apakah termasuk mad tabi'i? Tidak. Kenapa tidak termasuk mad tabi'i? Karena tidak sesuai, itu bukan pasangannya. Karena yang dikatakan mad tabi'i itu apabila ada waw sukun sebelumnya berbaris dhamma, ada yang sukun sebelumnya berbaris kasrah, dan ada huruf alif dan itu berbaris fathah, maka dikatakan mad tabi'i. Oke. Kemudian selanjutnya kita nanti dapat melihat beberapa ayat untuk lebih mendalami materi kita ini. Ada nanti dalam akhir dalam akhir pembelajaran kita dapat memperhatikan bagaimana cara membaca mad tabi'i itu. Ya, jadi sekarang karena kita sudah pelajari pada minggu lalu, kita pindah ke hukum mad wajib muttasil. Ya, coba kita perhatikan apa itu mad wajib muttasil. Ya, kalau mad wajib muttasil kecuali dilihat di atas ada di sini. Jadi kita pada di sini menurut bahasa mad artinya memanjangkan dan menambah. Ya, jadi kalau kita mau memahami secara cepat ini, kita lihat video atau layar di atas.
menurut para sahabat itu artinya memanjangkan atau menambah. Dan menurut istilah adalah memanjangkan suara huruf mad. Tadi itu ada 3 huruf mad, yaitu huruf alif, waw, dan ya. Oke. Nah, mad itu terbagi 2. Ada namanya mad tabi'i, ada namanya mad fardhi. Ya. Tapi yang kita akan pelajari di sini adalah mad wajib, mutasyaddid, dan mad jaiz mufassal. Jadi kalau kita mau melihat pembagian mad itu di dalam ilmu tajwid terdapat kurang lebih 10. Bahkan dalam ilmu tajwid yang berwarna hijau itu ada 14 bagian-bagian mad. Tapi yang kita pelajari sekarang ini hanya 3 dulu, yaitu mad tabi'i, mad wajib, mutasyaddid, dan mad jaiz mufassal. Oke. Nah, kita masuk pada selanjutnya. Ya, ini tadi yang kita pelajari. Huruf mad itu mad tabi'i ada 3, yaitu nun, hi, ha. Coba kita lihat contohnya. Perhatikan contohnya. Apa bacanya? Alladzina. Coba kita bersama baca. Alladzina. Ulangi. Alladzina. Oke. Kalau saya tanya di sini ada berapa mad? Coba lihat, perhatikan dulu. Ada berapa mad di sini? Berapa dua? Ada berapa? 1. Huruf apa? Tidak banyak alifnya. Huruf apa? Huruf yang berbaris apa? Yang berbaris sukun atau berbaris atau mati. Jadi ini dikatakan mati itu ketika ada huruf alif, waw, dan ya. Ini tadi idalnya tidak termasuk mad. Ya. Jadi alladzina huruf yang berbaris sukun. Nah, kita lihat sebelum huruf mad itu huruf apa? Huruf berbaris apa? Apakah sudah sesuai pesanannya? Sesuai. Seandainya di sini bukan huruf kasrah, misalnya alladzina, apakah termasuk mad tabi'i? Oke, tidak. Nah, kalau kita melihat contoh di atas, contoh ini, maka ini sudah dikatakan mad tabi'i. Karena sudah terdapat ia sukun sebelumnya huruf berbaris kasrah. Oke. Contoh kedua, kita akan bersama baca. Saya kembali. Yang mana huruf dibaca panjang? Waw apa? Oke. Kita lihat waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf berbaris dhamma. Nah, apakah sudah sesuai masalahnya? Sesuai. Misalnya, kalau kita di sini ubah dhammanya menjadi huruf fathah, yu'minuna, apakah termasuk mad tabi'i? Tidak. Jadi berarti ini waw sukun sudah sesuai masalahnya. Berarti ini dikatakan mad tabi'i. Karena terdapat waw sukun sebenarnya ada huruf berbaris dhamma, terdapat ia sukun sebenarnya berbaris kasrah. Oke. Selanjutnya, contoh ketiga, baca. La yusminu. Yang mana huruf mad? Yang mana huruf mad? Huruf alif. Oke. Ini mad apa namanya? Mad tabi'i. Berarti ini sudah dikatakan mad tabi'i karena terdiri alif dan alifnya panjang. Ini kan yang huruf pertama la, kemudian dimasuki alif. Berarti alifnya juga yang menyebabkan panjang. Maka dikatakan la yusminu, dikatakan mad tabi'i. Sudah paham sampai di sini? Oke. Sekarang kita melihat ya, ada beberapa yang perlu diketahui bahwa ada beberapa macam mad dalam Al-Quran itu. Ya, jadi jangan sampai kalau kita membaca, ingat dulu. Kalau kita menemukan mad tabi'i ini, kita di huruf mad tabi'i itu ada 3, yaitu nu, hi, ha. Nu-nya itu masalahnya dhamma, iya itu masalahnya atas, kemudian fathah itu masalahnya
Diperhatikan saja, ketika terdapat huruf ya sukun, terdapat waw sukun, maka ya sukunnya itu dilihat dulu apakah sebelumnya ada huruf berbaris kasrah atau berbaris fathah. Kalau dia berbaris kasrah, dengan kasrahnya ya sukun bagi itu yang matobi. Kalau ada waw sukun, kemudian kasrahnya dalam kaidah matobi. Tapi kalau misalnya ada ya sukun kasrahnya adalah fathah, berarti mat lain namanya, mat lain. Misalnya Allah Zaina, kita berbahas itu, kemudian ada wasuf misalnya mata yuk binaula, maka itu dikatakan mat lain. Oke. Selanjutnya kita pindah ke mat wajib muttasil. Perhatikan. Menurut bahasa, mat berarti panjang. Wajib artinya harus atau mesti. Ya. Jadi yang dikatakan wajib itu harus, jadi harus dibaca sesuai dengan kaidahnya. Kemudian muttasil artinya bersambung. Oke. Jadi ini pengertiannya menurut bahasa. Kemudian menurut istilah. Menurut istilah itu adalah huruf mat dan hamzah. Huruf mat dan hamzah dalam satu kata. Ya, coba kita lihat kembali. Tadi kamu punya apa berapa itu ya, ini mat wajib. Ya, coba. Mat wajib hasil adalah hukum baca yang terjadi apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah yang berharakat fathah, dhamma ataupun kasrah dalam satu kata atau bersambung. Jadi nanti untuk membedakan antara mat wajib dengan mat jaiz itu, satu matnya bersambung, satu matnya berpisah. Jadi maksudnya di mat wajib muttasil itu tersambung dalam satu kata. Kalau mat jaiz itu berpisah sehingga menjadi dua kata. Ya, kita lihat. Cara membaca mat wajib muttasil itu adalah dipanjangkan menjadi 2 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harakat. Ya. Bagaimana cara menentukan? Oke, berarti di atas. Bagaimana cara menentukan panjang antara 1 dan 2 alif itu? Itu bisa kita memakai ukuran detik atau memakai perasaan. Misalnya kalau panjangnya 5 harakat itu berarti harus 5 ketukan. Apa contohnya? Idza jaa. Jadi ada 5 harakat atau 5 alif atau sampai 6 alif, 2 alif. Ya itu dikatakan 5 harakat atau 5 ketukan atau 5 detik. Jadi misalnya ada yang membaca mat wajib nantinya tidak sampai dengan 5 harakat, maka itu apa namanya? Tidak sah hukumnya dikatakan mat wajib. Karena kenapa tidak sesuai dengan kaidahnya? Karena mat wajib itu dibaca wajib 5 harakat. Oke. Ya, selanjutnya cara membaca mat wajib itu adalah dipanjangkan 2 alif atau 5 harakat yang menentukan. Kita lihat contohnya. Perhatikan. Saya dulu baca pada ikuti. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Ikut. Ingat, perhatikan yang kata berwarna merah. Ini kata yang berwarna merah itu dikatakan mat apa? Mat wajib. Ini dikatakan mat wajib. Nah, di situ tadi dikatakan bahwa mat
Jadi wajib dipanjangkan 5 rakaat. Kalau misalnya nanti dibaca tidak sampai 5 rakaat, berarti itu bukan mat wajib namanya. Dan itu kaidah tajwidnya salah. Misalnya ada orang membaca ila sama'un syaqqat. Apakah benar atau salah? Salah. Karena kenapa tidak sampai 5 rakaat? Cuma 2 rakaat. Mat tabi'i namanya. Jadi kalau mat tabi'i itu cuma 2 rakaat saja. Bedanya dengan mat wajib harus wajib 5 rakaat. Jadi harus 5 rakaat. Contoh ketiga. Faja'alahu gusa'an ahwa. Baca. Sekali lagi sampai 2 rakaat. Ulang. Oke. Yang mana mat wajib di situ? Dalam kata apa? Tidak kata apa yang berwarna merah? Busan. Perhatikan kata busan. Dalam kata busan di sini, apakah ada hamzah setelah alif? Ada. Nah, ketika kita menemukan hamzah setelah alif, maka terjadi mat apa? Mat wajib muttasil. Nah, namun kalau kita menemukan mat bukan hamzah setelah alif itu, atau bukan setelah mat bukan huruf hamzah, apakah termasuk mat wajib? Kalau misalnya ada mat kemudian setelahnya bukan hamzah, apakah termasuk mat wajib? Bukan dong. Jadi itu namanya mat apa? Mat tabi'i, betul. Jadi kan bedanya antara mat tabi'i dengan mat wajib itu, kalau mat tabi'i adalah di terdapat ketika huruf alif, waw dan ya, namun setelahnya bukan huruf alif. Jadi boleh ba, ta, sa, jim sampai ya. Tapi kalau ada mat setelah mat ada huruf hamzah atau alif, maka terjadilah mat wajib kasih. Tapi itu dalam satu kata. Ingat, dalam satu kata. Perhatikan. Ya. Coba lihat penjelasannya di sini. Di sini ada bentuk bahasa yang berkat dom. Nah, di sini ada tadi bentuk bahasa yang berkat fathah dalam satu. Oke. Jadi intinya mat wajib ini untuk menemukan atau untuk mengetahui bahwa dalam mat wajib kita perhatikan apakah termasuk ada huruf hamzah setelah matnya atau bukan. Jadi kalau ada hamzah setelah mat itu maka dikatakan mat wajib dan terdapat dalam satu kata. Oke. Kita dapat membandingkan dulu. Yang selanjutnya adalah mat jaiz munfasil. Perhatikan. Ya. Untuk mat jaiz munfasil, di sini kita lihat pengertiannya menurut bahasa dan istilah. Secara etimologi mat berarti panjang, jaiz artinya boleh. Berarti kalau boleh itu tidak wajib, tidak pasti. Tapi diperbolehkan. Dan munfasil artinya berpisah atau di luar kata. Coba kita lihat. Ya, di sini langsung kita lihat contohnya. Contoh hukum mat jaiz munfasil. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Baca. Oke. Tadi belum diketahui berapakah panjang daripada mat jaiz ini. Coba kita lihat. Panjang baca mat jaiz munfasil itu sama dengan mat wajib muttasil dipanjangkan menjadi setengah alif atau sama dengan 4 sampai 5 harakat. Ya. Jadi kalau mat jaiz ini bisa 4 sampai 5 harakat. Ya. Sebenarnya kalau dalam ilmu tajwid secara umum itu ada yang mengatakan bahwa mat jaiz itu bisa dibaca 2 sampai 4 harakat, ada juga mengatakan bisa dibaca 4 sampai 6 harakat. Ya. Jadi tidak mutlak sama. Jadi bedanya mat wajib sama mat jaiz. Kalau mat jaiz itu bisa dibaca 2 sampai 4 harakat dan bisa juga dibaca 5 sampai 6
Coba perhatikan, fala uqsimu bisyafaqah. Apakah di situ terdapat huruf? Hah? Coba lihat. Fala uqsimu, apakah di situ terdapat huruf? Ada. Setelah huruf ada huruf apa? Hamzah atau alif. Berarti namanya apa? Majalis mufasil. Nah, saya tanya dulu. Apa kira-kira perbedaannya antara mad wajib sama majalis? Sama-sama hamzah di depannya. Apa perbedaannya? Apa bedanya? Bedanya kalau mad wajib itu satu kata, kalau majalis itu dua kata terpisah. Coba perhatikan. Ini satu kata pala, uqsimu satu kata lagi. Paham itu? Bedanya. Jadi sama-sama huruf hamzah atau alif setelahnya, namun perbedaannya terletak di antara satu kata dengan dua katanya. Itu perbedaannya. Saya kembali, mad wajib itu adalah terdiri dari satu kata, yang ada huruf hamzah atau alif. Kalau majalis itu juga ada hamzah atau alif, tapi terdapat dalam dua kata. Bedanya. Coba lihat, inna satu kata, ataina satu kata. Coba lihat tadi contohnya mad wajib. Apakah satu kata atau dua kata? Coba lihat, berapa kata ini? Satu. As-sama'u berapa kata? Satu. Apa lagi semuanya? Perusahaan berapa kata? Satu. Jadi sama-sama hamzah setelah alif. Ini juga hamzah setelah alif. Hamzah juga setelah alif. Cuma dia adalah terdapat dalam satu kata. Nah, kalau majalis terdapat berapa kata? Perhatikan. Oke. Coba berapa kata ini? Nah, inna satu kata, ataina satu kata, fala satu kata, uqsimu juga satu kata. Berarti ini dikatakan majalis mufasil terdapat dalam dua kata. Nah, meskipun sama-sama setelah alif itu ada huruf mad, setelah hamzah ada huruf mad, tapi ini perbedaannya yaitu terletak dalam antara satu kata dengan dua katanya. Sudah pahami? Sudah paham? Sudah pahami? Oke. Sekarang ketika setelah dipahami, saya akan menyuruh untuk membaca beberapa ayat untuk dijelaskan. Ya, coba kita buka halaman berapa ini? Oke, surah Al-Fajr. Bukan surah Al-Fajr. Untuk mengetahui apakah sudah paham. Jadi ini nanti surah Al-Fajr. Nanti ketika sudah dibahas pembahasannya, kalian harus mencari hukumnya. Jadi setiap yang berwarna merah itu, setiap huruf yang ada di dalam surah Al-Fajr ini yang tercetak warna merah itu ditunjukkan apakah itu termasuk mad wajib, masuk majalis atau mad tabi'i. Tepat nih? Jadi nanti sistemnya begitu. Namun sebelumnya saya dulu mau mengukur apakah sudah paham betul dengan cara kita membaca sama-sama ini untuk melihat bagaimana pemahaman Anda sampai pada akhir materi ini tentang hukuman ketika yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi kita sama-sama, saya dulu membaca, nanti saya tanya satu-satu sesuai dengan absen. Jadi misalnya dalam satu pertanyaan itu, dalam satu kata yang ada huruf tercetak merah itu, maka Anda ditunjuk kemudian menyebutkan apakah termasuk itu mad wajib, mad jaiz atau mad wajib. Ya. Jadi silakan ikuti setelah saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut.
Selanjutnya, wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Baca. Wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Abdullah Ibrahim. Perhatikan ayat keempat. Abdullah Ibrahim wal laili idza yasr. Yang mana kita orang lihat di situ? Idza termasuk mat apa? Mat tabi. Kenapa mat tabi? Karena terdapat huruf mat. Huruf apa itu matnya? Huruf apa? Huruf alif berbaris bagus. Oke. Kita lanjut. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Baca. Ulangi. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد. Artinya, maknanya, oke. Perhatikan artinya ayat ke-7. Irama dzatil imad. Yang mana termasuk mat di situ? Za. Mata apa namanya? Mata apa itu? Mat tabi. Kenapa dikatakan mat tabi? Yang mana mat tabi? Yang mana di situ huruf mat? Huruf alif bawah kerja. Yang menyebabkan di situ mat huruf alif bawah kerja. Alif. Huruf alifnya berbaris. Bagus. Oke. Kita lanjut. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Baca. Aman jadi. Mana orangnya? Oke. Perhatikan. Aman jadi yang pertama allati. Itu termasuk mat apa? Mat apa? Mat tabi'i. Ingat, mat wajib sama mat jaiz itu tandanya itu harus ada alif sama hamzah di belakangnya. Kalau tidak ada alif sama hamzah berarti bukan mat jaiz. Oke, allati itu kenapa dibaca mat? Huruf apa yang belakang mat? Huruf apa? Huruf ya. Oke. Jadi berbaris. Sukun setelah sebelumnya itu ada huruf berbaris apa? Sebelumnya sukun ada huruf berbaris kasrah. Nah, seandainya di situ di allati tanya itu juga menjadi fathah, bacanya allatai. Apakah termasuk mat tabi? Tidak. Kenapa tidak termasuk? Karena tidak sesuai dengan pasangannya. Jadi dalam mat tabi itu ada pasangannya. Ya sukun pasangannya adalah kasrah, wa sukun pasangannya adalah dom. Fathah pasangannya adalah alif. Oke. Ahmad Mubarak lam yukhlaq mithluha. Jelaskan. Kenapa mithluha? Mat apa itu? Kenapa mat tabi? Oke. Misalnya di situ saya ubah setelah hal itu ada hamzah, misalnya ini seandainya. Karena saya mau uji kemampuan Anda. Misalnya di situ kan di sini ada fa, tapi kalau misalnya di sini ada alif. Misalnya misluha inna. Maka apa namanya? Perhatikan. Kalau mat wajib itu satu kata, kalau mat jaiz itu dua kata. Kenapa mat jaiz semua pasif? Karena terdiri dua kata. Bagus. Oke. Lanjut, kita baca lagi ayat ke-8. 8 ke 9? 9. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Siapa lagi? Dibilang Faiz al-Farisi. Mana banyak? Faiz. Yang mana di situ huruf? Wah. Perhatikan. Wa thamud. Yang mana huruf? Perhatikan lagi. Wa apa dulu? Jangan saja wa apa.
Selanjutnya kita pindah ke ayat ke yang mana saja matnya. Ini saya mau uji. Siapa yang kita setelah makalah berisi? Hamzah. Mana Hamzah? Oke, perhatikan Hamzah ayat ke-10. Wa fir'auna dzil autad. Kalau Hamzah saya tanya itu wa fir'auna, apakah termasuk atau dia bukan? Wa fir'auna termasuk. Dan aku bilang termasuk. Perhatikan. Wa fir'auna itu auna apakah termasuk atau dia bukan? Hah? Bukan. Kenapa bukan? Kenapa tidak termasuk materi? Karena sebelum mausufun bukan huruf. Bagus. Nah, seandainya di situ a-nya fathahnya sudah menjadi dhamma. Wa fir'una misalnya saya wa fir'una. Apakah sudah termasuk materi? Termasuk, betul. Jadi ingat, pasangannya wasukun itu adalah dhamma. Pasangannya yasukun adalah kas. Bagus. Lanjut. Ibnu Mudaffar ayat ke-11. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina Ibnu Mudaffar itu namanya apa? Baca baru apa bi? Kenapa? Oke. Kalau seandainya di situ setelah sebelumnya sukun kasrahnya juga menjadi fathah. Alladzina apakah termasuk tadi? Oke, kalau bukan pasangannya, karena pasangannya ya sukun itu adalah huruf kasrah. Oke, kita pindah Muhammad Fadil sementara. Kalau banyak lanjut ayat ke-12. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru namanya apa? Matabi. Kenapa kita kata matabi? Karena terdapat bau apa? Bau suku sebelumnya huruf berbaris dhamma. Seandainya di situ bukan dhamma, aksara, apakah termasuk matabi? Bukan. Oke. Lanjut. Muhammad Ibrahim. Langsung kita baca ayat ke-15. Dan 15 kita tidak apa namanya? Mat wajib mutasil. Kenapa mat wajib? Karena terdapat alif berbaris fathah. Oke, lanjut Muhammad Ahmad Fikri. Hah? Apa yang salah? Apa yang dia bilang? Mat apa tadi bilang? Isa tadi mat apa? Mat apa? Bukan. Perhatikan dulu. Kalau mat wajib pada majelis itu ada hamzah dan alif setelahnya. Apakah Isa itu ada hamzah di belakangnya? Langsung mata idamah. Saya itu idaah. Berarti itu adalah mat wajib pada majelis. Tapi karena bukan alif setelah mat, berarti itu adalah mat apa? Mat tabi'i. Sudah paham? Ingat, bedakan itu kalau mat tabi'i tidak ada setelahnya. Siapa yang bilang? Muhammad Ahmad Fikri. Mada talahu. Jelaskan mada talahu. Mada talahu. La-nya itu adalah apa? Mat tabi. Kenapa mat tabi? Karena terdapat huruf alif. Oke. Lanjut. Muhammadian. Mana dia? Oke, lanjut. Fayaqulu. Jelaskan. Wau sukun. Mana apa namanya? Matabi. Kenapa matabi? Nah, wau jatuh setelah doma. Oke. Seandainya di situ domanya mau menjadi fathah, fayaqulu. Termasuk matabi? Tidak. Tidak. Oke. Lanjut. Muhammad Fadil. Rabbi akraman. Mana Muhammad Fadil? Mantap ini. Rabbi akraman. Mana apa? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ada hamzah dan alif setelah mat. Mantap itu? Mat? Kasih jelas. Mat jaiz mufassir. Nah, kenapa dikatakan dalam majelis mufassir? Terdapat ya
Ya sukun. Setelahnya ada huruf hamzah. Ingat. Jadi kalau kita melakukan alif waw ya, kemudian ada hamzah atau alif setelahnya, maka itu terjadi. Ini contoh dulu. Ini dapat satu kata atau dua kata? Dua kata. Berarti kalau dua kata itu maka apa namanya? Kalau dua kata maka apa namanya? Mat jaiz. Kalau satu kata maka apa? Mat. Kalau satu kata maka apa namanya? Mat wajib muttasil. Itu saja bedanya. Kalau ada alif setelah mat, kalau satu kata mat wajib, kalau dua kata mat jaiz. Muhammad ingat. Wa amma idza baca dulu wa amma. Jelaskan itu namanya mat apa? Kenapa mat jaiz? Karena setelah huruf mat ada huruf a, hamzah atau alif. Perhatikan dulu mat. Itu satu kali tidak apa? Yang mana yang huruf kata pertama adalah? Dan kedua? Oke. Jadi namanya mat apa? Oke. Kita lanjut. Muhammad Jabil. Tidak ada. Langsung ke Anur Ibrahim ada? Asrul. Mabatalahu. Jelaskan. Maka apa namanya? Dalam kita tahu dalam istilah, apakah ada yang belum jelas? Kalau ada silakan naikkan tangannya untuk diperjelas. Silakan bertanya. Nah, silakan Muhammad Fadil. Apa perbedaan dan persamaan matsilah tawilah dan matsilah katsirah? Cukup? Ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan mengenai pengertian masalah tadi dan istilah, tapi perlu kita dulu melihat persamaan dan perbedaannya. Jadi persamaannya itu adalah terletak dari haromirnya. Jadi semua maksilah itu terletak daripada haromirnya apakah terhubung dengan hi. Ya. Di mana letak perbedaannya? Kita lihat huruf setelah haromir. Setelah haromir itu kalau maksilah qasirah bukan huruf alif. Kalau maksilah tawilah harus huruf alif. Nah, itu bedanya. Itu beda perbedaan pertama. Jadi saya kembali kalau maksilah qasirah adalah setelah haromir itu bukan huruf alif. Jadi semua huruf bata sampai ya. Ketika kita temukan haromir apakah abu atau hi, kemudian kita lihat setelah haromir itu bukan huruf alif, maka terjadilah maksilah qasirah. Kalau maksilah tawilah setelah haromir fu atau hi ada huruf alif, maka terjadilah maksilah tawilah. Perbedaan kedua, kalau maksilah qasirah itu biasanya ada tanda mat yang pertama kalau maksilah qasirah cuma seperti ini. Kalau maksilah tawilah seperti ini. Nah, apa perbedaan simbol mat kedua mat ini? Kalau simbol mat seperti ini maka itu dibaca dua harakat. Kalau simbol mat seperti ini dibaca 5 sampai 6 harakat. Nah, jadi itu perbedaannya terletak dari cara bacanya dan panjangnya. Jadi panjangnya itu kalau masalah qasirah 2 harakat. Kalau masalah tawilah 5 sampai 6 harakat. Oke, saya kira cukup kita. Oke, ya. Jadi saya kira sudah alhamdulillah sudah ada banyak yang dapat dipahami semua. Jadi selanjutnya sebagai penutup dan kesimpulan pada pelajaran kita pada hari ini, jadi insya Allah minggu depan, minggu yang akan datang, kalian harus menulis semua jawaban dalam soal fajar ini. Jadi mulai dari ayat pertama Al-Fajr sampai ayat 30 yang tercetak berwarna merah, silakan tulis hukumnya. Seperti kayak tadi bilang walayali matobi, ila matobi. Paham? Sudah pahami? Jadi nanti ada tugas yang ini tugas yang diberikan ini seperti ini contohnya. Jadi kalian menulis hukumnya apakah termasuk matabi, wajib dan majlis. Sudah paham? Ya, jadi sebagai penutup saya sampaikan bahwa
Untuk ketiga materi kita pada hari ini adalah huruf mat wajib, kemudian mat jaiz, kemudian mat wajib. Saya kira itu sudah bisa dianggap dapat dipahami karena di samping kita sudah mempelajari di pelajaran pondok, kemudian pelajaran di asrama atau pelajaran pada saat kita ibtidaiyah SD, kita dapat mulai kembali. Jadi nantinya ada perhatiannya sesuatu untuk membaca Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran apakah bisa diperhatikan. Kemudian pada saat membaca Al-Quran itu kita tanamkan ini tadi yang sudah dipelajari bagaimana mat tabi, mat wajib dan mat jaiz, agar nantinya ketika kita mempelajari mat selanjutnya itu sudah dipahami dengan sesuatu dengan baik. Oke, sebagai penutup, maka kita bersama-sama membaca doa agar senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang senantiasa berberkah, kemudian dapat menambah ilmu yang bermanfaat dengan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan wa rahmatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.